Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreak in mid-December. You don't give a fuck. You never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city. I was looking out your window, watching all the cars go, wondering if I see Chicago or a sunset on the west coast. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Zuhratun Alfiah bersama dengan Ibu Marin ya Bu, Ya. selaku owner Batik Marin Laweyan. Baik Bu, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bisa ini Bu diceritakan tentang sejarah toko Batik Marin Laweyan. Oh iya. Batik Marin Laweyan memulai usaha dari awalnya dari jasa penerimaan jasa jahit baju ya. Kemudian saya lakukan itu sudah lumayan lama, awal tahun 2000. Kemudian tahun 2004 Kampung Laweyan itu dicanangkan oleh Presiden pada waktu itu Ibu Megawati sebagai Kampung Batik Laweyan. Karena di Laweyan itu ini kawasan untuk usaha batik. Jadi banyak sekali di sini pengusaha batik yang di sini. Berarti banyak yang menjadi pengusaha batik ya Bu? Iya betul. Kemudian setelah dicanangkan sebagai Kampung Batik Laweyan, para pengusaha itu mulai membuka toko untuk menjual produk-produk mereka. Dan produknya tidak hanya berupa kain tapi juga berupa baju. Oh iya Bu. Terus pada waktu itu saya membantu teman-teman yang ada di kampung sini untuk menjahit baju-baju mereka untuk dijual di toko mereka. Oh iya Bu. Nah, setelah berlangsung sampai tahun 2018 saya kepingin punya toko sendiri. Jadi saya memulai untuk membuka toko ya, berawal dari yang sederhana seperti itu. Saya membuka toko di rumah tahun 2018, baru dibuka di rumah. Kemudian tahun 2020 saya sudah mulai membuka cabang pertama di Bandara Adi Sumarmo, Solo, kemudian di Hotel Royal Heritage, dan saya juga mengikuti pameran di dalam kota dan di luar kota. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya teman-teman. Dari yang pertama Ibu membuka jasa jahit di Kampung Batik Laweyan, lalu di 2004 kampung ini dijadikan sebagai Kampung Batik. Ya. Lalu di 2018 Ibu membuka toko lalu menjalankan bisnis. Lalu di 2020 Ibu memulai membuka cabang di bandara, di hotel, lalu mengikuti pameran di luar kota maupun di dalam kota. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama Ibu, bagaimana cara Ibu mengatur target produksi dan kualitas buat tim jahit Ibu? Begitu. Untuk target produksi saya biasanya memberikan pekerjaan kepada pegawai itu sesuai dengan apa yang nanti ke depan dibutuhkan, tergantung nanti event dan tergantung stok yang ada di toko itu. Jadi saya targetnya sesuai dengan kondisi yang itu ya. Dan untuk kualitas saya sudah menentukan standar sendiri. Jadi kualitas yang dijual di toko kami itu sudah ada standar sendiri, dan para penjahit itu sudah bisa menyesuaikan dengan bagaimana mereka itu mengerjakan suatu produk yang sesuai dengan kualitas batik Marin. Dan tiap-tiap pegawai itu mereka punya keahlian masing-masing. Jadi
ada yang mungkin kualitasnya yang biasa, itu biasanya saya berikan untuk yang masih awal, masih pemula. Nanti seiring berjalannya waktu saya berikan semacam pelatihan, edukasi supaya mereka bisa meningkatkan meningkatkan prestasinya seperti itu. Jadi berbeda-beda antara penjahit satu dengan penjahit lain, tergantung kemampuan masing-masing dan tergantung terutama kemampuan seperti itu. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya. Seandainya ada jahitan yang kurang bagus, gimana cara Ibu memberitahu karyawan Ibu mengenai hal tersebut? Oh begitu, biasanya saya panggil, saya beritahu kalau ini jahitannya masih kurang sesuai, Ya. Belum seperti yang kualitas saya inginkan. Dan biasanya saya bisa ada yang bisa diperbaiki, ada yang ada solusi ya. Biasanya ada solusi, entah itu dirapikan untuk bagian setrikanya atau di bagian finishingnya seperti itu. Jadi semua ada solusi. Baik Bu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Apakah pernah ada karyawan Ibu yang kerjanya agak lambat atau jahitannya kurang rapi? Ya. Terus apa yang Ibu lakukan jika hal itu terjadi? Oh, baik. Oh, itu sering ya kalau lambat itu mungkin kurang tahu atau belum bisa, Ya. atau memang dia kinerjanya tidak satset ya, tidak cekatan ya. Iya. Gitu. Biasanya saya sesuaikan ya. Jadi memang kalau kerjanya lambat itu saya tempatkan di bagian yang sederhana, yang tapi kalau yang sudah pandai itu, yang telaten itu biasanya saya minta untuk mengerjakan yang handmade, jadi yang perlu ketelitian, perlu harus teliti, harus rapi, memang itu beda-beda, kemampuannya memang beda-beda seperti itu. Jadi yang lambat pun itu tidak masalah, memang saya tempatkan yang bagian yang memang sederhana. Ya, yang di tempatnya ya Bu ya. Betul. Lalu yang keempat, bagaimana cara Ibu memperlakukan pegawai Ibu supaya mereka merasa diperlakukan secara adil? Saya mengutamakan pegawai itu saya anggap sebagai teman, jadi kita kerja tim biar adil. Itu saya memberikan pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing, jadi mereka merasa nyaman, mereka merasa tidak terbebani, Tidak tertekan. betul, supaya mereka lebih nyaman, tidak terbebani, mereka itu tidak tertekan, dan mereka bisa meningkatkan kualitas masing-masing, bisa meningkatkan prestasi seperti Iya, itu. Bu. Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Apa yang membuat karyawan Ibu semangat untuk membuat batik yang bagus? Begitu. Saya biasanya memberikan support sekecil apapun itu saya kasih reward. Jadi kalau memang ada kesalahan saya perlakukan biar mereka paham, saya memberi pemahaman. Tapi kalau mereka berprestasi sekecil apapun saya beri reward, jadi biar mereka itu senang. Reward itu tidak hanya berupa misalkan dinilai dengan uang ya, jadi mereka saya kasih support supaya ini berarti sudah tambah pinter. Nanti kalau pinter kan mereka yang akan kalau tambah prestasi, tambah pinter, mereka akan yang merasakan kan mereka sendiri ya. Iya. Jadi biasanya seperti itu, mereka senang. Jadi mereka saya anggap teman, saya anggap ini kita bekerja di sini itu satu tim, Iya, jadi harus sama-sama. semua saling mensupport seperti itu. Oke, baik teman
teman-teman, itu tadi bincang-bincang tentang manajemen kinerja di toko batik Lawean bersama Ibu owner, yaitu Ibu Marin. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk waktunya untuk kami. Kami pamit undur diri. Terima Terima kasih. Set on the west coast, or will I die in the cold? Feeling blue and alone. I wonder if you'll ever hear this song on your stereo. I hope you get your ballroom floor, your perfect house with rose red doors. I'm the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor, and that's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. You cast me aside to show yourself in a better light. I came out breathing barely. A few minutes later. Behind the scene. Jangan salah pasangan. Huh?